Halo Sahabat Inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, tentu saja semangat inovasi ya sampai sekarang ini masih harus kita tumbuhkan ya, karena masih banyak sekali solusi atau permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan melalui inovasi. Nah, tak terkecuali di podcast kita kali ini kita telah kedatangan dua orang inovator tentunya ya, yaitu Bapak Ahmad Rifai AKS MPSSP dan Bapak Arianto SSOS. Beliau berasal dari UPTD Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini ASN inovatif tentunya ya. Dengan judul inovasinya Rompi Sensor Keselamatan Tunanetra atau yang lebih dikenal dengan Roket. Nah, seperti apa inovasinya, sahabat inovasi, ikuti perbincangan kami dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk para penyandang tunanetra. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Ahmad Rifai dan Pak Arianto. Oke, tentunya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini Pak Arianto dan Pak Rifai ya, ini adalah rompi sensor keselamatan tunanetra Roket. Nah, sebelum nanti kita lihat seperti apa ini rompinya, ya Pak ya. Ini bisa diceritakan kepada sahabat inovasi. Ini apa yang menjadi latar belakang atau munculnya ide ini? Nah, ini seperti apa latar belakangnya? Ya, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya alat ini kita ciptakan dari klien kita yang mengalami musibah. Jadi 2 kali klien kita itu mengalami kecelakaan. Jadi ditabrak dari belakang dan penabraknya berlari, nggak tanggung jawab. Yang ketiga ada yang meninggal malahan waktu itu. Nah, dari situ saya berpikir kenapa nggak menciptakan alat yang bisa orang di belakang tuh bisa melihat bahwa mereka ini tunet. Karena kalau orang normal kan otomatis mereka selalu berpikirnya yang berjalan ini normal. Padahal mereka kan tunanetra, nggak tahu apa-apa, kadang-kadang berjalan di tengah-tengah. Nah, dengan alat ini harapan kami inovasi ini, kalau selama ini mungkin pakai tongkat, ini kita ciptakan sensor. Jadi dari belakang ada sensor, di depan juga ada sensor, sehingga dia dipandu untuk berjalan tuh ada sensornya. Gitu Bu. Mungkin ada alat-alat yang kita pergunakan itu kita program sendiri, yang sampai hari ini mungkin belum ada yang seperti ini belum ada ya, yang kita ini belum ada. Mungkin baru kita kali ini yang menciptakan ini. Itu Bu. Jadi memang ini ya Pak ya tergerak ya kita ya untuk melakukan inovasi bagaimana ini ya jangan sampai terjadi lagi tentunya ya Pak ya. Hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada rekan kita yang menyandang tunanetra ya Pak yang nggak bisa melihat. Oke, nah Bapak ini inovasi ini sejak tahun berapa Pak? Sebenarnya inovasi ini sudah lama ya, sudah lama dalam arti saya menciptakannya udah lama dan setiap cuman kita nggak saya pamerkan dulu ke orang-orang karena selalu saya simpan karena nanti satu hari ketika saya butuhkan dan ada yang mau baru saya naikkan gitu, saya expose gitu. Nah, kebetulan kepala PTD kita Pak Dede itu alhamdulillah beliau support. Ya mensupport Pak kita bantu, kita ini kan kita expose. Oh boleh saya bilang, alatnya di mana? Oke, saya banyak alat di rumah saya bilang, nanti saya ciptakan, nanti kita bawa, kita demokan. Alhamdulillah responnya banyak. Ya jadi sampai ya kita alhamdulillah karena banyak respon. Ya saya pun ya terpacu untuk menyempurnakan lagi. Saya bilang nanti kita sempurnakan lagi yang akan datang lebih bagus lagi, dan ini kita prototipe dan ini sudah siap pakai, ya tinggal kita tinggal menunggu proses saja. Jadi kalau boleh tahu Pak sejak tahun berapa sebenarnya ini sudah ada? Ini baru ya, kalau yang untuk ini baru tahun 2023 sempat ini Bu. Tapi idenya muncul di tahun 2000. Kalau ide mungkin dari tahun-tahun saya pernah di sensor ini pernah saya pergunakan waktu di
untuk sensor ini saya pergunakan untuk alat pendeteksi, kebetulan saya menembak, berburu. Jadi setiap saya kembangkan dari sana. Jadi awalnya di sana, Bu. Jadi ada setiap saya berburu itu kan setiap burung atau benda-benda bergerak itu kan kita nggak tahu. Dengan alat ini dimanapun kita berada kita iya itu jadi ide itulah kita kembangkan itu udah lama. Itu dari tahun 2015-an sudah saya kembangkan alat ini. Jadi cuma bentuk tunetnya aja yang karena pas kita di panti disabilitas langsung saya terpikirkan kenapa enggak diciptakan untuk anak-anak di sini. Itu kan saya. Benar. Itu. Nah Bapak, ini mungkin Sahabat Inovasi penasaran ini rompinya seperti apa dan bagaimana penggunaan dari rompi ini sendiri? Bisa dijelaskan nih sama Sahabat Inovasi. Ini rompinya ada sensor depan dan belakang. Jadi depannya sensornya hanya 5 meter dan juga di belakangnya. Empat langkah di depan ada objek. Di belakang. Dua langkah di depan ada objek. Jadi dia ada headset juga, Bu. Bisa jadi kalau suara kita bawa ke pasar, itu biar orang lain nggak terdengar ya, nggak berisik, nggak terganggu, kita aja yang dengar gitu. Khawatirnya juga nggak kedengar sama yang pakai ya. Iya, betul. Ini kita ciptakan Bang pakai headset, jadi bisa disambung ke headset, bisa sambung ke telinga. Ini udah termasuk penyempurnaan kedua, karena waktu kita kunjungan, Bapak Kepala Dinas kita kunjungan dalam rangka acara kesehatan, beliau beri masukan. Kalau di umumnya kan orang lain kan bingung, gini kan kok orang lain kok ringem gitu kan, kalau bahasa kita kan kok ringem gitu. Jadi ya sudah, saya bilang kita ciptakan, nanti saya sempurnakan, kita pakai headset. Kalau untuk ke belakang nanti ini ada bacaannya, Bu. Ini ke belakang dia ada bacaan, ininya ada bacaan. Dia ada. Ada ini, ada sensor, ada kendaraan. Ini kita kasihkan ini. Ada teksnya ya, Pak ya. Keluar. Ini yang menyebabkan kita sehingga dia akan jadi 5 meter. Itu kalau terlalu dekat dia nggak muncul. Nanti kalau udah mulai agak dekat mau kendaraannya dia akan muncul bacaan hati-hati. Artinya kurang lebih 20 cm ya, Pak ya. Iya. Jadi baru terbaca ya. Kita ini kan dia akan baru keluar ya teksnya ya. Iya, dia akan keluar teksnya. Kalau dilihat dari ini, dari rompi ini Pak, ternyata ini juga tidak hanya perintahnya tidak hanya untuk pengguna ya, pemakai rompi tunanetra, tapi juga ini kalau kita dari belakang juga ini ternyata perintahnya bisa juga untuk orang yang ada di belakang pengguna rompinya ya Pak ya. Jadi tadi seperti perintahnya stop, hati-hati. Ya, jadi ini memang sudah sangat sempurna sekali ya Pak. Saya pikir sudah sempurna karena ini tidak hanya bagi pengguna saja yang merasakan manfaatnya, tapi juga ini juga dirasakan juga oleh orang lain. Karena kan kalau tidak ada sensor mungkin kayak tadi kejadian seperti tertabrak itu sangat mungkin terjadi ya Pak ya. Apalagi ini orang tunanetra nggak mungkin menghindar ya Pak. Iya itu Bu. Iya. Oke. Suatu hal yang luar biasa Pak, ini menjadi kebanggaan kami nih ASN Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan suatu inovasi yang tentunya sangat bermanfaat, dan saya rasa juga belum ada ya Pak ya di Indonesia ya. Belum. Di Indonesia saya belum ada ya. Oke, syukur amin. Mungkin kepada sahabat inovasi ini adalah suatu inovasi yang tentunya sangat bermanfaat. Mungkin bagi panti-panti ya Pak ya, atau penyandang-penyandang tunanetra ya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang informasi rompi ini, atau juga boleh ya Pak kalau ada yang ingin meniru atau mereplikasi atau belajar lah ya, belajar membuat rompi ini ya Pak. Tentunya Pak Rifai dan Pak Rianto bersedia untuk membantu ya dalam pembuatan rompi ini tentunya ya Pak ya. Nah ini sampai sejauh ini apakah ada lagi yang ingin disempurnakan Pak dari rompi ini?
Ada, Bu. Mm-mm. Ada. Karena kan satu kelemahan kita kan adalah sensor kita kan nggak bisa membaca air. Oke, Nah, itu. benar. Mm-mm. Nah, mungkin tahun-tahun depan Mm-mm. saya bawa alat di kotak saya itu saya bawa alat itu untuk jadi mungkin tahun depan kita demokan lagi. Itu Mm-mm. saya gunakan sensor kamera Oke. yang artinya dia dipandu jarak juga ada kamera untuk memantau. Jadi kita terjemahkan juga nantinya bahwa itu ada dari kamera itu kita pakai aplikasi Google Store namanya. Nanti dia bisa membaca bahwa itu ada air, ada jembatan, Ya. ada apa gitu. Jadi sehingga dia klien kita Iya. bisa kebayang, oh ada air di depan. Oke. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, Nah, itu kelemahan situ aja, Bu. karena memang Tapi masih. kalau untuk jarak dia masih bisa. Oke. Jadi kesimpulannya alat ini tetap harus menggunakan tongkat juga di saat-saat yang harus di luar itu takutnya dia ada air kan, ada parit itu nggak tahu, ada lubang dia nggak bisa menyensor. Itu aja sih kelemahan alat ini. Oke. Kalau kelebihannya jelas banyak kelebihan. Betul, Iya. betul ya Pak. Karena mereka mau berjalan kemanapun dengan alat ini mereka aman. Ya. Yang penting itu yang paling penting ya Pak, Iya. keamanan bagi penyandang tunanetra ya Pak ya, Betul. karena kita tahu kita yang kadang-kadang yang melihat aja Pak, kadang-kadang masih aja kan Iya. ada ininya ya Pak, apalagi mereka, dan ini luar biasa Pak, ini sangat-sangat luar biasa, ini sangat sekali membantu tentunya. Ini sudah diproduksi massal Pak, apa sudah digunakan oleh panti-panti lain? Untuk sementara ini baru kita dulu bikin Bu ya, prototipe sambil menunggu nanti hak ciptanya keluar, HKI-nya keluar, HKI-nya baru nanti kita produksi massal. Nah, kita anggarkan sih kemarin itu di kantor kita di EBT kalau nggak salah ya Pak Rianto ya, tapi nggak tahu keluar apa enggaknya nanti dananya. Ya mudah-mudahan kalau keluar jadi kita bisa produksi Bu ya, minimal 5 atau 6 untuk pakai. Mudah-mudahan aja lah ada yang support. Ya mudah-mudahan bagi mungkin dari BUMN silakan ya, BUMD yang mau support ini ya kami siap saja. Ya bisa saja ya Pak ya, karena kan seperti kita tahu BUMN, BUMD memulai dana CSR ya, tentunya ini bisa kami menunggu sekali. Nah ini yang paling yang harus didukung ya, hal-hal yang seperti ini ya Pak ya, karena ini tentu saja kita tidak hanya orang-orang tunanetra pun ternyata juga harus menjadi perhatian bagi kita ya Pak ya. Betul. Jadi ini ya juga himbauan nih buat perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, ini ada satu rompi ya, mungkin ini bisa dibantu untuk diproduksi banyak ya Pak massal, dan misalnya tentunya ini dibagikan kepada penyandang tunanetra tentunya. Oke, mungkin kedepannya jauh lebih tinggi lagi ya Pak, bisa kita ekspor keluar ya Pak ya. Oke. Untuk komersialisasinya. Oke Pak, nanti HKI-nya ya Pak, tentu saja ini kalau memang ini suatu inovasi ya Pak tentunya, dan ini harus dipatenkan. Oke Bapak, nah tentu saja Pak ya, inovasi yang telah Bapak ciptakan ini tentu saja banyak sekali mendapatkan masukan dan saran juga dari rekan-rekan kerja mungkinnya ya Pak ya. Nah silakan Pak kalau ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim-tim pendukung inovasinya. Oke, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Gubernur kami, Bapak Dr. Agus Patoni, mungkin yang selama ini mensupport juga untuk inovasi, one day one inovasi Bu ya, satu hari satu inovasi. Yang kedua mungkin Bapak Kepala Dinas kami, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mirwansah SKM, MKM, kemudian Kepala Badibangda, Bapak Dr. Alamsah. Yang keempat mungkin Kepala OPTD kami, Kepala OPTD Sensori, Bapak Dede Ismail, AMD, SE, MSI, kemudian seluruh staf Panti OPTD Sensori, beserta klien-klien kami yang telah membantu, memberi dukungan, support, memberi masukan, sehingga terciptanya inovasi kita ini. Dan seluruhnya untuk teman-teman yang telah mensupport ini dan rekan-rekan dari Belibangda, kami ucapkan terima kasih banyak telah mensupport daripada inovasi kami. Oke,
Pak Ahmad Rifai dan Pak Rianto, terima kasih atas kehadiran. Ini menarik sekali sebenarnya. Saya pengen mengulas ini lebih banyak lagi sebenarnya ya Pak ya, tentang mungkin ada kesulitan juga kan Pak sebelum ini menjadi menjadi siap pakai ini. Tentu saja try and error pasti ada ya Pak. Ada kendalanya. Nah ini cuman mungkin di lain waktu ya Pak ya. Siap. Nanti kita akan bertemu lagi tentu saja dengan pengembangan dari inovasi ini sendiri. Dan tentunya saya dengar juga Bapak punya inovasi-inovasi lain ya Pak ya. Oke, luar biasa. Ini sangat membanggakan kami ya Pak. Ternyata ASN pun bisa juga berinovasi tentunya. Oke Pak Rifai, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita One Day One Innovation. Kami tunggu kehadirannya lagi untuk berbagi informasi tentang inovasi-inovasi yang Bapak punya tentunya ya. Oke, sahabat inovasi, jika ada yang tertarik dengan inovasi ini silakan datang ya Pak ya ke PTD Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini bagi yang mungkin ingin belajar atau mengetahui lebih banyak lagi ya tentang rompi ini, tentu saja Pak Ahmad Rifai dan Pak Rianto bersedia ya Pak ya untuk memberikan informasi dan membantu. Baik, nah demikianlah tadi perbincangan kita ya dengan dua inovator kita yang tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Nah oke, sahabat inovasi, ikuti terus perbincangan kami di podcast One Day dan One Day One Innovation, One Day One Innovation ya. Tentu saja kita harus terus tetap melakukan inovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.